قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Apakah sentuhan suami istri membatalkan wudu atau tidak? Ini di dalam mazhab Syafi'i, bahwa sentuhan perempuan dengan laki-laki itu membatalkan wudu. Suami istri atau yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Ini mazhab Syafi'i. Dari mana sebab terjadinya perbedaan ini? Sebab terjadinya perbedaan ini adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Aw lamastumun nisa. Ya, silakan dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Aw lamastumun nisa. Saya pengen minta kepada kawan-kawan semuanya buka di HP-nya, lihat ayat itu. Saya akan terangkan secara logika. Logikanya Al-Qur'an. Ya. Sudah dapat? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Aw lamastumun nisa lamasa. Kalau lamasa itu menyentuh. Lamas terjadi perbedaan di sini. Di antara dua ulama tafsir yang berbeda, antara Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa itu adalah kinayah berhubungan badan. Ya. Yang satu lagi mengatakan itu adalah sentuhan. Maka kalau menyentuh itu batal wudu. Taib. Sekarang saya bawa, kalau kita lihat dalam redaksi Al-Quran. Hai orang yang beriman, apabila kamu ingin sholat, ya, kamu punya hadas. Hadas itu terbagi kepada dua, hadas kecil, hadas besar. Baik. Alat untuk bersuci ada dua. Satu hukum asal, yang kedua adalah pengganti. Jika yang asal tidak ada, yaitu air dan turab, tanah. Baik. Orang yang punya hadas kecil dan besar, ketika ada air, apa yang dia lakukan? Dari hadas kecil berwudu, dari hadas mandi, ya, dari hadas besar mandi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu berwudu. Penyebabnya apa? Hadas kecil. Wa in kuntum junuban, jika kamu punya hadas besar, fattahharu. Dalam surah Al-Maidah mengatakan faghtasilu, mandilah jika ada air. Sampai di sini itu adalah bersuci dari dua hadas ketika ada air. Penggalan pertamanya berarti bersuci dari dua jenis hadas, hadas kecil dan hadas besar ketika ada air. Maka logikanya ketika tidak ada air, hadasnya ada berapa? Dua atau satu? Hadas itu tetap dua. Bagaimana cara kita bersuci ketika tidak ada air dari hadas kecil?
Dan bagaimana cara kita bersuci dari hadas besar ketika tidak ada air. Berarti permasalahan hadasnya tetap juga dua. Maka kita lihat, wa in kuntum mardha, jika kamu sakit yang menyebabkan kita tidak bisa memakai air walaupun airnya segudang. Hujan salabel-abeknya, inyo sakit tidak bisa memakai air. Ya jangan pakai air. Kalau seandainya dia tidak bisa memakai air atau menyebabkan penyakit bertambah atau semakin lama kesembuhannya, maka dia tidak boleh memakai air. Berarti dia tidak sanggup memakai air disebabkan oleh sakit. Ya. Au ala safarin, atau dalam perjalanan. Ya, kalau kita perjalanan di Indonesia ini gampang cari air. Kalau perjalanan di padang pasir. Ya. Lalu auja, berarti kondisinya apa? Sakit atau tidak dalam safar, susah mencari air. Baik. Berikutnya, auja ahadum minkum minal ghaid, salah seorang di antaramu datang dari WC, hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil atau hadas besar? Hah? Keduanya. Bedakan hadas dengan buang air. Buang air kecil, buang air besar, kedua-duanya hadas kecil. Ya, memang di WC hadas kecil. Ya. Aula mastumun nisa. Kalau seandainya aula mastumun nisa ini maknanya adalah hadas kecil, berarti kedua-duanya hadas kecil. Mana yang menggambarkan hadas besar? Ya. Ketika ini adalah kinayah dari jima, hubungan badan suami istri, berarti datang dari WC hadas kecil, berhubungan dengan istri hadas besar. Falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik, yaitu dengan tanah. Sudah, redaksi Al-Qur'annya pun menyatakan bahwa aula mastumun nisa itu harus ganti dari menunjukkan akan hadas besar, karena yang menunjukkan hadas kecilnya adalah datang dari WC. Taib, disokong lagi hadis Nabi, perbuatan Nabi. Aisyah mengatakan, karena Nabi SAW yuqabbilu ba'da azwajihi thumma kharaja ila masjid falam yatawadda. Nabi mencium salah seorang istrinya, kemudian dia pergi ke masjid dan tidak berwudu lagi. Menciumnya di kain. Tentu bersentuhan. Ini satu. Hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pada malam hari kehilangan Rasulullah. Dia sangat cinta dengan Rasulullah dan sangat cemburu. Ya, tidak ada lampu. Kalau anak ketek mencari emaknya tidak nampak, cari maknya gua. Dapat kaki Rasulullah, terpaciknya kaki Rasulullah. Aisyah memegang kaki Rasulullah yang sedang sujud, pakai alas atau tidak? Itu tidak mungkin cari alih untuk memacik kaki Rasulullah. Itu aku dah macik ya. Sementara ini bangun tidur ingin mencari Rasulullah. Malahan Asy-Syaukani di dalam, saya belum mendapatkan riwayat, tapi Syaukani mengatakan sampai Aisyah itu meletakkan tangannya di rambut Rasulullah, basah enggak ya? Ya, cemburu dia. Jangan-jangan dia bangun, dia pergi ke istri yang lain, balik lagi dia sholat di sini. Pastikan ini rambutnya basah atau tidak. Kira-kira bersentuhan enggak dengan Rasulullah? Pakai alas atau tidak? Tidak. Oh, mungkin mengatakan, oh itu kan disentuh. Ya, disentuh. Kan tidak menyentuh. Taib. Aisyah mengatakan, dan masih dalam Sahih Bukhari,
saya tidur di hadapan Rasulullah yang sedang sholat, membelintang seperti melintangnya mayat di arah kiblatnya Rasulullah. Dan pada saat itu tidak ada lampu. Apabila Rasulullah pengen sujud, Nabi isyarat mencolek tangan kakinya Aisyah. Mencolek kakinya, kena kakinya enggak? Kena. Ditarik oleh Aisyah, baru Rasulullah sujud. Yang menyentuhnya siapa? Rasulullah. Ya. Nah, jadi tidak membatalkan. Kalau membatalkan tentu Rasulullah sudah memberhentikan sholatnya. Ya. Nah, maka dari dalil-dalil ini menunjukkan bahwa sentuhan suami istri ya tidak membatalkan wudu. Nah, kecuali kembali kita kalau menyentuhnya diiring dengan syahwat, ini terjadi perbedaan. Kalau diiring syahwat boleh jadi mengakibatkan keluarnya mati, apalagi anak muda misalkan ya, baru-baru nikah lalu lama oleh khawat, harusnya jauh ya. Khuruj minal khilaf, lebih baik berwudu kan gitu ya. Tapi mujarrad hanya sebatas menyentuh, ibu-ibu pergi ke majelis ta'lim naik angkot, dia kasih uang ke sopir, sentuhan dengan tangannya, ya enggak batal ya, karena hukumnya tidak membatalkan.